أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد. Anak bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan bekal kita di dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat perjuangan beliau kita merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan, dan syafaatnya lah yang kita harap-harapkan di hari kemudian, di hari di mana tidak berguna lagi harta dan apapun yang kita banggakan di dunia ini, kecuali orang-orang yang benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya yang di kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak sekalian yang dirahmati Allah, semoga tetap semangat ya mengikuti proses pembelajaran kita. Insyaallah pada materi kali ini kita akan membahas tentang al-khulafa ar-rasyidun, jadi khalifah yang keempat ya, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bahwa al-khulafa ar-rasyidun artinya adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka adalah sebagai pengganti, yaitu penerus dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khulafa ar-rasyidun ini adalah pribadi-pribadi yang terbaik ya, hasil didikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah teruji kehebatan, kepiawaiannya sebagai teladan dan kepemimpinan untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Kepemimpinan mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ya, tidak pernah dan tidak dapat disetarakan dengan pemimpin-pemimpin pada saat ini. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khulafa ar-rasyidun memiliki sifat-sifat terpuji yang patut ya kita jadikan sebagai teladan ya, terkhusus pada zaman kita sekarang ini. Pengabdian mereka kepada agama tidak disangsikan dan diragukan lagi. Kepedulian mereka terhadap sesama membuat pribadi-pribadi ini cinta kepada mereka. Berhubung mereka cinta kepada rakyatnya, cinta kepada umat Islam, sehingga mereka juga sangat dicintai oleh umat Islam ini. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemua itu adalah orang-orang yang setia dengan Rasulullah SAW. Di saat susah maupun senang, mereka memiliki akhlak yang mulia karena mereka selalu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak bapak sekalian, di slide yang kedua ini kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq sangat terkenal dan masyhur dengan sifatnya yang sangat bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi. Artinya beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat terhormat dan sangat mulia di kota Makkah ya. Beda umur beliau dengan Nabi Muhammad SAW diperkirakan 2 tahun 1 bulan lebih. Bahwa Abu Bakar ini bukanlah nama aslinya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Namun jarang kita mengetahui nama asli beliau. Lebih masyhur, lebih terkenal dengan Abu Bakar.
Abu Bakar As-Siddiq ya mendapat gelar dengan As-Siddiq setelah beliau masuk Islam. Menurut Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa As-Siddiq ini adalah gelar yang langsung diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Bahwa gelar ini diperoleh oleh Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang atau kembali dari peristiwa besar Isra Mi'raj Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sampai ke Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah perjalanan beliau kepada kaum kafir Quraisy. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang meyakini, mempercayai berita kabar yang disampaikan Rasulullah. Namun ketika berita itu disampaikan kepada Abu Bakar, bahkan mereka memperolok-olok Abu Bakar, "Asadak terima qala sahibuka?" Wahai Abu Bakar, kami telah mendengar cerita dari sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ia mengatakan ia telah pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai langit yang ke-7 dan terus sampai ke Sidratil Muntaha. Apakah engkau meyakini apa yang ia ceritakan itu? Maka jawab Abu Bakar pada saat itu, "In qala la sadaq." Kalau benar apa yang kalian sampaikan adalah diceritakan langsung oleh Rasulullah, maka aku akan meyakini dan mengimaninya sepenuhnya. Dari situlah Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq itu. Oleh sebab itu Bapak harapkan ya, ketika Al-Quran menghalalkan sesuatu, maka kita wajib meyakini kehalalan itu. Ketika ayat Al-Quran atau hadis Nabi mengharamkan sebuah hukum, maka kita wajib mengimani keharaman hukumnya itu. Jangan kita ikuti selera kita, jangan kita ikuti hawa nafsu kita, jangan kita ikuti pikiran kita, namun kita jadikanlah Al-Quran sebagai imam kita, dan kita jadikan sunnah Rasulullah sebagai tuntunan kita, hingga kita dapat selamat di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Abu Bakar juga termasuk ya, as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwal adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu orang yang pertama kali memeluk agama Islam di kota Makkah, saat dimana orang-orang kafir Quraisy menghina, mengejek dan merendahkan dakwah beliau Rasulullah, namun Abu Bakar mengimaninya. Pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq untuk Islam tidak diragukan lagi. Banyak pengorbanan beliau ya demi mensyiarkan agama Islam ya, diantaranya banyak para sahabat lainnya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, karena pada saat itu mereka masih budak, disiksa oleh majikannya berhubung mereka telah memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya karena dia sebagai budak, namun ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga Bilal bin Rabah menjadi merdeka dan memeluk agama Islam dengan sebebas-bebasnya. Anak Bapak dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian Abu Bakar telah memberikan contoh yang baik. Dia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Dia juga patuh pada ajaran agama Islam. Kita juga sudah mengenal Islam sejak kecil ya, sebagai renungan bagi kita ya. Abu Bakar As-Siddiq mengenal Islam ketika ia sudah usia dewasa. Namun kita sudah mengenal Islam dari masih di dalam kandungan ibu kita, dari kecil, dari kanak-kanak sehingga dewasa. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak mengamalkan, untuk tidak mengindahkan, untuk tidak merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa program kerja keumatan
yang beliau lakukan yang paling menonjol antara lain sebagai berikut. Pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, murtad. Jadi begitu Rasulullah meninggal dunia, maka dibaiatlah khalifah pertama sebagai pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah demikian, banyak orang-orang yang dahulu masuk Islam, imannya yang lemah, imannya yang tipis, kembali murtad, ya, kembali kafir, kembali ke agama nenek moyang mereka. Inilah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat-sahabat lainnya. Di antara yang murtad itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Yang kedua adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, timbullah pemahaman-pemahaman setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Timbul pemahaman-pemahaman baru bahwa ia mengaku sebagai umat Islam, ia mengaku sebagai Muslim, namun ia memisahkan antara kewajiban sholat 5 waktu dengan kewajiban pembayaran zakat. Kata mereka bahwa zakat itu hanya diserahkan kepada Rasulullah semata, tidak boleh diserahkan kepada khalifah atau pengganti beliau. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah telah meninggal dunia, maka gugurlah kewajiban membayar zakat. Atas pandangan yang seperti ini, maka Abu Bakar As-Siddiq beristihad, ya, untuk memberantas, ya, dan bahkan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Sampai kata beliau, inni la'uqatilanna man faraqa baina as-salati waz zakah. Aku sungguh akan, ya, memerangi orang-orang yang memisahkan perbedaan kewajiban antara sholat dengan pembayaran zakat. Alhamdulillah, ya, walaupun begitu singkat masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dapat menyelesaikan hal-hal, problem-problem baru yang lahir setelah Rasulullah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah prestasi yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Allahu Akbar. Bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin. Namun berhubung setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai nabi. Salah satunya yang masyhur kita dengar adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Anak-anak bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada slide berikutnya kita akan membahas profil, ya, kehidupan biografi Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab sangat terkenal, ya, sangat masyhur bahwa beliau adalah orang yang sangat tegas dan pemberani. Yang Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat meninggal dunia. Jadi dahulu masa kekhalifahan itu dengan meninggalnya sang khalifah baru digantikan oleh penerusnya, dibaiat sesuai dengan pemilihan yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Umar lahir di kota Mekah dari suku Bani Adi, ya, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah. Jadi suku Adi ini suku yang paling besar, ya, yang paling banyak umatnya, ya. Ayah beliau bernama Khattab bin Nufail As-Sini Al-Quraisy dan ibundanya bernama Hantamah, ya, binti Hashim. Umar memiliki juluk Al-Faruq. Jadi julukan yang diberikan Rasulullah kepada Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Al-Faruq adalah orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Banyak syariat-syariat Islam, ya, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ijtihadnya Umar. Di antaranya perintah
Ya, saran yang diberikan Umar bin Khattab kepada Rasulullah agar istri-istri Nabi bercadar, maka dibenarkan Allah dengan turunnya surah An-Nur ayat 31. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu terkenalnya Umar bin Khattab dengan tegas dan pemberani, sehingga dalam sebuah riwayat dijelaskan kalau seandainya Umar bin Khattab melintas di sebuah jalan dan ada ketepatan syaitan melintas di situ, maka syaitan akan lari sekencang-kencangnya, tidak akan berani berpapasan dengan Umar bin Khattab. Begitulah ketegasan dan pemberanian. Ya. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu Umar bin Khattab juga dijuluki dengan singa padang pasir. Ya. Sebelum masuk Islam, bahwa beliau sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga setelah Islam, setelah beliau memeluk agama Islam, maka musuh-musuh Islam sangat takut kepada beliau, sedangkan orang-orang Muslim sangat lembut dan lemah lembut perlakuan beliau kepada anak-anak bapak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau menjadi khalifah, dia selalu mendahului kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia lebih mendahulukan, mencukupkan kebutuhan, keperluan hajat orang banyak umat pada saat itu dibandingkan daripada keperluan dan kepentingannya sendiri. Anak-anak bapak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kisah teladan yang dapat kita petik dari kehidupan Rasulullah, dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu malam, hartawan Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Umar untuk diajak pergi ke pinggir kota Madinah. Malam ini akan ada segerombolan kafilah yang hendak bermalam di pinggir kota. Dalam perjalanan pulang, kata Umar kepada Abdurrahman bin Auf, lalu maksud Anda bagaimana? Tanya Abdurrahman kepada Umar. Jawab Umar, oleh karena kafilah itu membawa barang dagangan yang begitu banyak, maka kita bertanggung jawab atas keselamatan barang dari gangguan tangan-tangan yang usil, maka kita harus mengawal mereka. Artinya apa, anak bapak? Ya, bahwa begitu telitinya Umar bin Khattab ya, menjaga teritorial kepemimpinan dan kekuasaan. Jangan sampai ada yang terzolimi, jangan sampai ada yang mengambil hak yang bukan hak. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertutur, kalau seandainya ada seekor keledai tergelincir jatuh di jalanan, maka aku nanti akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Kenapa bisa seekor keledai itu jatuh, tersungkur, terjatuh di jalanan? Mungkin karena jalannya tidak baik. Demikianlah ya, telitinya, jelinya Umar bin Khattab untuk memperhatikan dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada orang-orang di bawah pimpinannya. Kemudian anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu malam juga diriwayatkan oleh Al-Auza'i bahwa Al-Auza'i pernah memergoki langsung Khalifah Umar masuk ke dalam rumah seseorang di tengah malam gelap gulita. Keesokan harinya ia mendatangi rumah itu, yakni Auza'i ya, melihat mendatangi rumah tersebut. Ternyata penghuninya adalah seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa setiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirimkan makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu? Ditanya oleh Auza'i. Janda tua itu sama sekali tidak tahu, padahal yang tiap malam datang ke rumahnya untuk membawakan makanan dan obat-obatan itu adalah sang khalifah Umar bin Khattab yang mereka kagum. Demikianlah dalam kesunyian Umar bin Khattab memperhatikan selalu kebutuhan dan keperluan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya.
Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah teladan berikutnya adalah pada suatu malam Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan di pinggir kota Madinah. Tiba-tiba ia mendengar rintihan seorang wanita dari dalam sebuah rumah yang sangat kumal. Ternyata yang merintih itu adalah seorang wanita yang ingin melahirkan. Di samping wanita yang ingin melahirkan tadi ada suaminya. Suaminya bingung, tidak tahu mau melakukan apa. Maka melihat keadaan itu, spontan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali dan pulang ke rumahnya untuk membawakan istrinya. Istri Umar bin Khattab bernama Ummu Kalthum, untuk menolong wanita yang akan melahirkan itu. Maka wanita yang akan melahirkan tadi tertolong dengan bantuan dan pertolongan Ummu Kalthum, dan mereka tidak tahu yang menolong mereka pada malam itu adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang mereka cintai beserta istrinya. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, ya, yang sangat terkenal baik hati dan dermawan. Di antara 4 khalifah Rasulullah, maka Utsman bin Affan adalah orang yang paling kaya, ya, kaya hati dan kaya harta. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk al-khulafa ar-rasyidun yang ketiga. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang handal, namun sangat dermawan, ya, tidak bakhil. Ia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan, apalagi terkhusus untuk mensyiarkan Islam. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam itu sendiri. Ia mendapatkan julukan Dzun Nurain. Ada julukan Utsman bin Affan, ya, di samping dia terkenal dengan baik hati dan dermawan, ada julukan khusus, ya, nama panggilan khusus yang diberikan Rasulullah kepada beliau, yaitu Dzun Nurain. Artinya apa itu? Artinya adalah pemilik 2 cahaya. Apa yang dimaksud dengan pemilik 2 cahaya? Karena Utsman bin Affan telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah. Siapa itu? Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Ada 4 putri Rasulullah, 2 dari 4 putri Rasulullah itu adalah sebagai istri dari Utsman bin Affan. Pertama adalah Ruqayyah. Itu Ruqayyah meninggal dunia di Madinah, nah, maka Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang ketiga, yaitu Ummu Kalthum. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sumbangsih beliau terhadap umat Islam, ya, bahwa di kota Madinah dahulu, ya, pernah, ya, Utsman bin Affan membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi. Jadi Utsman bin Affan ini membelikan sumur menjadi salah satu sumber kehidupan penduduk Madinah pada saat itu. Maka ditawar oleh Utsman bin Affan kepada Yahudi tadi untuk menjual sumur-sumurnya. Maka ditawar oleh Utsman bin Affan dengan nilai, ya, 200.000 dirham. 200.000 dirham ini kalau kita kalkulasikan masa sekarang adalah setara dengan 2,5 kilogram emas. 2,5 kilogram emas, ya, 1 gramnya saja sekarang sudah hampir 800.000. Sudah berapa ya, sudah berapa miliar itu. Cuma-cuma dibeli Utsman bin Affan sumur tersebut, ya, dari seorang Yahudi dengan harga 200.000 dirham. Kemudian sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat, ya, rakyat umum. Artinya orang Islam boleh mengambil air dari sana, orang non-Muslim juga boleh mengambil air dari sana. Padahal sebelumnya orang Yahudi pemilik sumur tadi yang memperjualkan airnya.
baik itu untuk orang muslim, baik itu untuk orang non muslim, dia perjualkan. Namun melihat yang nilai uang yang 200.000 dirham tadi, ia tergiur, dan atas kehendak Allah maka sumur tersebut menjadi milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apalagi banyak ya, ketika perluasan Masjid Nabawi ya, maka Utsman bin Affan lah yang membeli tanah di sekitaran Masjid Nabawi ya, ia sendiri yang membelinya, kemudian dilakukanlah perluasan Masjid Nabawi. Kemudian adalah pernah juga Utsman bin Affan mendermakan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, ditambah lagi 1000 dirham sumbangan pribadi beliau untuk para mujahidin yang berangkat perang Tabuk ya, yang nilai sumbangan Utsman bin Affan ini sama dengan sepertiga biaya ekspedisi peperangan tersebut. Allahu Akbar, sungguh mulia ya, sungguh mulia hati dan sungguh dermawannya Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim ini. Ini anak bapak tidak terhitung sumbangsi dari Utsman bin Affan yang sangat baik hati dermawan ini demi tersyiarnya Islam ke pelosok negeri. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan cerdas dan sabarnya. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli adalah Haidar. Jadi nama asli Ali bin Abi Thalib itu Haidar. Arti Haidar adalah singa. Ya, beliau adalah seorang pemeluk agama Islam yang pertama. Jadi Ali bin Abi Thalib ini termasuk juga ya orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dan Ali adalah termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali sebagai sepupu beliau ya. Adapun gelar yang disematkan kepada Ali adalah karramahullahu wajhah. Kenapa? Allah memuliakan diri Ali. Artinya itu kan apa Pak? Bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun menundukkan kepalanya, tidak pernah sekalipun ya menyembah berhala di masa jahiliyah. Makanya Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga adalah sebagai menantu Rasulullah SAW setelah Rasulullah ya menikahkan putrinya Fatimah ya, dan Ali bin Abi Thalib lahir dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib ya. Pada usia remaja setelah turun wahyu, Ali bin Abi Thalib sangat banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau sangat ya dekat dengan Rasul, bahkan menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantu. Jadi sebelum turun ayat Al-Quran ya, pembatalan pengangkatan anak, maka Ali bin Abi Thalib termasuk anak angkat Rasul, kemudian dibatalkan dengan ayat At-Tabassum. Berkat didikan Nabi, maka Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar. Setelah hijrah ke Madinah, Ali dinikahkan Nabi Muhammad SAW dengan putri kesayangannya, Fatimah. Ali adalah salah satu ilmuwan yang sangat cerdas. Ya, Rasulullah pernah bersabda khusus berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya, kata Rasul, adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbang. Artinya sangat banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib
baik yang berkaitan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan urusan dunia. Oke, anak bapak sekalian, ya, semoga penjelasan bapak ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran i'tibar, ya, dari kehidupan pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Umar bin Khattab yang digelar dengan Al-Faruq, kemudian Utsman bin Affan yang gelarnya adalah Dzun-Nurain, kemudian Ali bin Abi Thalib yang gelarnya adalah Karramallahu wajhah. Kemudian kehidupan mereka dapat kita contoh, dapat kita cerminkan, dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, demikian juga sunnah-sunnah para sahabat yang sangat mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.